Ia justru terperosok dan jatuh ke dalam danau Sunter berbadan besar, berbulu yang tidak mengenakan apapun selain celana dalam, tetapi terlindas bulldozer. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel YouTube aku Andrew. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini aku akan membawakan cerita urban legend yang sangat terkenal dan sudah banyak banget kita dengar ceritanya. Jadi kayak cerita ini udah didengar dari mulut ke mulut dan kebanyakan orang sudah tahu tentang cerita ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang urban legend, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu urban legend. Jadi urban legend adalah cerita atau mitos yang penyebarannya sudah luas dari mulut ke mulut dan sudah banyak yang percaya tentang cerita tersebut. Contohnya adalah mitos atau cerita tentang kalau kita itu nggak boleh pakai payung di dalam rumah, potong kuku malam-malam, terus nggak boleh duduk di depan pintu, sama nggak boleh nunjuk pelangi. Katanya kalau kita kayak nunjuk pelangi itu kita jari kita itu bisa putus. Ya, oke. Karena aku udah jelasin apa itu urban legend, langsung aja kita masuk ke inti pembahasan tentang urban legend yang terkenal di Indonesia. Ciao. Yang pertama adalah Nenek Gayung. Siapa yang tak kenal dengan Nenek Gayung? Urban legend ini sudah sangat terkenal pada tahun 2011 dan sudah dibikinkan film layar lebar pada tahun yang sama. Tidak ada yang tahu asal-usul Nenek Gayung atau siapa sih Nenek Gayung tersebut. Nah, banyak juga rumor atau cerita yang beredar bahwa si Nenek Gayung ini biasanya muncul tiba-tiba di pinggir jalan dengan membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Beberapa orang juga mengatakan bahwa si Nenek Gayung ini membawa payung hitam. Nenek Gayung digambarkan berpostur dengan pakaian atau kebaya serba hitam. Sebagian berkata putih, rambutnya hitam dan sebagian putih, dan kulitnya putih pucat dengan mata yang sipit. Nah, katanya juga kalau kita ketemu sama Nenek Gayung, dia ngajak bicara, itu jangan dijawab ataupun direspon. Konon, katanya siapapun yang bicara dengan Nenek Gayung akan menjadi korbannya, dan dalam beberapa hari ke depan musibah akan menimpa kalian, bahkan kematian akan mendatangi kalian. Oke, yang kedua adalah kakek cangkul. Kalau tadi kita membahas tentang Nenek Gayung, sekarang kita membahas si kakek cangkul. Nah, konon katanya si kakek cangkul ini adalah suami dari Nenek Gayung. Jasad kakek cangkul tidak terkubur dengan layak saat dia meninggal. Arwahnya gentayangan sambil membawa cangkul berkarat penuh tanah dan meneror siapapun untuk menuntut jasadnya dikubur dengan layak. Jadi si kakek ini berkeliaran membawa cangkul, terus mendatangi orang-orang, entah mungkin dia mau meminta yang bertemu dengan dia untuk menguburkan dia secara layak, karena tadi udah dibilang kalau dia ini meninggal, jasadnya tidak dikubur dengan layak. Nah, banyak yang beranggapan bahwa si kakek cangkul ini ceritanya hanya rekayasa, tapi yang bisa kita lihat bahwa cerita kakek cangkul ini sangat tenar dan tidak kalah dengan Nenek Gayung. Dan itu juga sangat-sangat menghebohkan masyarakat Indonesia. Ngeri juga kalau misalnya kita ketemu kakek cangkul, tiba-tiba dia meminta, "Cu, tolong dong kuburkan jasad kakek." Yang ketiga adalah kolor hijau. Cerita ini berawal dari kasus pemerkosaan yang terjadi di Kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi pada tahun 2003. Korban mengatakan bahwa ia setelah diserang oleh seorang pria berbadan besar, berbulu, yang tidak mengenakan apapun selain celana dalam yang berwarna hijau. Setelah itu, kasus yang sama juga terjadi dari kampung ke kampung. Jadi kayak misalnya, oh kampung A ada kasus tentang pemerkosaan, terus tuh besoknya ada kampung B. Kampung B juga melaporkan kalau ada kasus yang sama dengan kampung A. Begitu seterusnya. Seolah merembet seperti jamur. Penduduk kampung membuat kesimpulan bahwa pelaku pemerkosaan itu adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya.
dengan syarat memperkosa banyak wanita, baik gadis maupun yang telah bersuami. Nah, jadi buat yang gadis-gadis maupun yang sudah bersuami, itu jangan sering keluar malam. Jangan sering kumpul-kumpul tuh sama teman-teman, apalagi yang gadis. Itu bahaya sekali. Nah, makhluk mesum tersebut terkenal jahil. Ia suka melakukan aksi bejatnya saat si korban sedang tertidur lelap. Karena kejadian itu, masyarakat kampung memasang banyak penangkal di depan rumah, seperti menebar garam yang sudah berisi doa-doa, menempel kertas-kertas bertuliskan ayat suci, dan lain sebagainya. Buat kalian perempuan, khususnya gadis, itu alangkah lebih baiknya di rumah aja kalau nggak ada kegiatan. Jangan keluar malam-malam. Jangan suka keluar malam kalau tidak mau ketemu sama kolor hijau. Nanti malah hamil tuh anaknya kolor hijau. Keempat, Mr. Gepeng. Siapa yang tidak kenal dengan Mr. Gepeng? Urban Legend satu ini sangat terkenal pada tahun 90-an. Konon, Mr. Gepeng adalah seorang pria kaya raya mengalami kejadian di lift dan membuat tubuhnya menjadi gepeng sampai akhirnya tewas seketika. Jadi, si Mr. Gepeng ini, konon ceritanya dia itu terjepit pintu lift. Nah, jadi makanya dia menjadi gepeng dan terus dikasih nama Mr. Gepeng. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Mr. Gepeng ini tewas bukan karena terhimpit lift, tetapi terlindas bulldozer. Apapun penyebabnya, kecelakaan mengenaskan itu sukses membuat tubuh Mr. Gepeng rata seperti kertas. Meski tewas di lift ataupun bulldozer, Mr. Gepeng lebih suka menghuni toilet perempuan. Nah, meskipun urban legend yang satu ini tak jelas asal-usulnya, tapi ada satu ketenaran yang terkenal dan tersebar tentang Mr. Gepeng tersebut. Apa itu? Yaitu Mr. Gepeng memiliki nomor telepon pribadinya, yaitu 7 kali angka 7. 7-nya ada 7 kali. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Nah, bagi kalian nih, teman-teman yang pengen ketemu Mr. Gepeng, langsung aja cobain telepon nomor tersebut. Nomor 5, Si Manis Jembatan Ancol. Jadi Si Manis ini adalah cerita urban legend kita yang terakhir. Nah, kisah ini adalah menjadi urban legend yang paling tua dan paling terkenal di Indonesia. Kisah ini sudah ada sejak penjajahan Belanda atau sekitar tahun 1800-an. Bayangan tuh, kita aja belum lahir. Cerita ini udah tersebar di Indonesia dan sudah terkenal banget sampai sekarang. Ada banyak versi yang menceritakan kisah Si Manis Jembatan Ancol, tapi yang paling terkenal adalah kisah tentang gadis cantik yang bernama Maryam. Kecantikan Maryam sangat terkenal pada masa itu, sampai seorang juragan kaya berniat untuk melamarnya. Tetapi Maryam menolak lamaran itu karena ia tahu hanya akan dijadikan selir oleh si juragan kaya tersebut. Saat itu Maryam sudah mempunyai seorang kekasih, orang Belanda, yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Karena paksaan yang terus menerus, kayak, ayo nah nikah sudah kalian, kayak sudah nikah aja sama si juragan kaya. Jadi kayak ada paksaan, terus ada suruhan, dan ada dorongan, ada tekanan. Akhirnya Maryam melarikan diri sampai akhirnya tiba di jembatan Ancol dan bertemu dengan seorang juragan lain yang bernama Oe Tambasya. Oe tertarik dengan kecantikan Maryam dan menyuruh centeng-centengnya menangkap gadis itu untuk dijadikan simpanan. Maryam tentu saja menolak dan berusaha melawan sekuat tenaga. Tapi naasnya, dia justru terperosok dan jatuh ke dalam Danau Sunter yang berada tepat di bawah jembatan Ancol. Maryam tewas karena tenggelam. Karena kematiannya tidak wajar, arwah Maryam bergentayangan di sekitar jembatan gantung Ancol dan mendapatkan julukan Si Manis karena parasnya yang cantik. Konon, jika kalian tidak melewati jembatan Ancol dengan kendaraan, kalian harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali guna meminta izin Maryam untuk melewati daerah kekuasaannya. Jika kalian tidak membunyikan klakson dan menyepelekan pesan itu, Si Manis Jembatan Ancol akan mematikan mesin kendaraan kalian dan menampakkan dirinya hanya untuk membuktikan
pada kalian kalau dirinya benar-benar ada. Jadi misalnya nih, kalian lewat di jembatannya, kalian tidak membunyikan klakson, nah otomatis dia akan datang dan menunjukkan dirinya kalau dia itu benar-benar ada. Itulah beberapa urban legend yang sempat tenar di Indonesia, teman-teman. Tidak ada yang tahu kisah-kisah menyeramkan itu nyata atau tidaknya, karena kisah-kisah itu juga berasal dari mulut ke mulut tanpa adanya bukti yang akurat. Dari semua cerita urban legend yang aku ceritakan, percaya atau tidaknya itu aku kembalikan ke kalian. Bagi kalian yang punya cerita urban legend lainnya yang berasal dari kota kalian, langsung aja komen di kolom komentar. Nanti aku baca biar aku tahu urban legend apa aja yang berasal dari kota-kota lain. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih kalian yang sudah nonton video aku. Tunggu terus video-video lainnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Kalau ada kegiatan yang tidak penting, mohon untuk tidak keluar dulu selama masa pandemi tersebut. Jadi kalian keluarlah kalau benar-benar butuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.